Halo semuanya, nama saya Smiji Sayang Putri Darmoko dari Universitas Esa Unggul, Kabupaten Tangerang dengan NIM 202408012886. Jadi untuk kali ini saya ingin membahas dengan program yang saya buat, yaitu game adventure RPG dengan judul Debugging Monster Adventure with Migi. Jadi di game ini itu gamenya saya buat di C++ dengan konsep-konsep penting seperti struct, pointer, array, dan algoritma searching. Oke, lanjut aja ke codingannya. Oke, ini adalah bagian penting yang paling pertama, yaitu include library. Jadi yang pertama itu ada include IOStream, itu buat input output seperti cout dan cin. Dan yang kedua itu ada include string, itu buat teks atau string. Dan yang ketiga itu ada include cstd_lib, itu buat fungsi random untuk random number. Dan ada include ctime buat fungsi time, biasanya buat seed random kayak gitu. Terus yang kelima ada include iomanip, itu buat format output jadi rapih. Dan yang keenam ada include cstring buat fungsi strcpy dan strcmp untuk style string gitu. Next. Terus untuk selanjutnya kita menggunakan struct untuk membuat karakter player, karakter item, dan juga monsternya, dan juga map. Jadi yang pertama itu ada playernya. Nah, di situ ada untuk nama pemain dengan maksimal 30 huruf, ada level, HP, maksimal HP, attack, defense, X buat beli item, dan gold juga. Terus ada posisi kita di mapnya, ada penjelasan gitu. Dan untuk itemnya itu ada nama itemnya, tipe itemnya apa, yaitu ada 3 jenis, ada weapon, armor, sama potion. Terus ada nilai seberapa bagus itemnya itu, terus harga item, terus kamu itu punya apa enggak itemnya. Jadi kalau punya nanti dia ngomong punya, kalau kamu nggak punya dia ngomong nggak punya gitu. Terus untuk monsternya juga ada karakternya, jadi ada deskripsinya juga. Sama kayak karakter kita, dia ngasih unjuk HP monsternya, maksimal HP monsternya, attack-nya berapa, defense-nya berapa, terus kamu serang monster itu dapat EXP berapa dan dapat gold berapa. Terus kamu juga dikasih tahu kamu masih hidup apa enggak setelah lawan monster tersebut. Tuh. Terus untuk deskripsi yang mapnya itu ada, kamu dikasih tahu kamu sedang di mana, terus dikasih tahu juga ada monster apa enggak, ada item apa, dikasih tahu juga ada item apa enggak. Terus itu tempat udah pernah kamu kunjungi atau belum. Terus dikasih tahu juga nama monsternya apa dan juga nama item yang ada di situ tuh apa gitu. Terus ada struct untuk hasil pencarian, terus ada juga ada pointer untuk dynamic array-nya. Terus selanjutnya itu ada konstruktor buat kita bikin objek adventure game ini. Ada buat set random seed, terus buat player baru write 20 item, jadi nyimpan 20 item itu, dan juga array 10 monster. Di sini kita menggunakan strength time 0, itu buat random seed, beda setiap kali programnya jalan. Terus ada no player, itu untuk minta tempat di memori untuk satu player. Terus ada new item 20, itu buat memori satu player juga, untuk minta tempat 20 item sekaligus. Dan juga yang array 10 monster itu juga buat minta tempat 10. Terus yang paling akhir kita ada 2D array, new lokasi bintang map size, itu
itu kita bikin array pointer, terus kita loop bikin array lokasi untuk setiap barisnya. Jadi selanjutnya kita gunain destruktor membersihin memori. Jadi yang pertama itu delete player. Nah, destruktor ini penting banget. Jadi setiap new harus dipasangin dengan delete. Jadi kalau lupa terjadi memory leak, terus memori kepake walaupun program itu udah selesai. Jadi yang dipakai juga delete tanda kurung, kotak tanda kurung, bukan delete biasa. Jadi di sini kita make delete player untuk kembaliin memory player, terus make juga delete inventory untuk kembalikan array item, make juga delete monster untuk kembalikan array monster. Terus untuk ngebersihin tuh di arraynya, gak bersihin setiap barisnya, terus delete game mapnya untuk bersihin array pointernya gitu. Terus selanjutnya itu ada inisialisasi game. Kamu di sini langsung masuk ke programnya, kamu disuruh masukin nama kamu dengan maksimal 30 huruf. Terus kamu dikasih set data, itu set data awal player. Itu isinya ada level kamu berapa, ada HP kamu berapa, max HP kamu berapa, ada attack kamu berapa, ada defense kamu berapa, ada XP kamu berapa, gold kamu berapa, dan ada posisi kamu di mapnya di mana. Tuh dikasih tahu. Terus ada inisialisasi item. Di sini ada nama itemnya, ada pedang besi, pedang emas, perisai kayu, perisai besi, potion kecil, potion besar, armor kulit sama armor besi. Untuk tipe itemnya ada senjata, armor, terus potion sama armor. Untuk nilai itemnya dan harga itemnya udah dicantumin di codingan tersebut. Terus untuk inventory-nya juga gunain pointer arithmetic. Terus di situ kita gunain pointer arithmetic. Jadi kita pakai rumus inventory plus i untuk mengakses elemen array. Terus kita pakai strcpy itu untuk copy string dari array konstanta ke struct-nya kita. Terus juga ada inisialisasi monster. Itu buat nama-nama monsternya apa, karakter monsternya apa. Itu ada goblin, ada orc, ada skeleton, ada troll sama dragon. Dan juga dikasih tahu HP monsternya berapa, ada attack monster berapa, defense monster, XP rewards, dan gold rewardsnya berapa. Dan di situ juga saya gunain pointer arithmetic buat ngasih tahu HP monsternya. Kalau misal kita serang dia, jadi dikasih tahu sisa HP dia berapa dan defense dia sisa berapa pas waktu kita habis serang dia. Dan di sini kita pakai 2D array buat ngeset lokasi defaultnya. Kita pakai 2D pointer arithmetic juga. Jadi di situ dikasih tahu kamu ada di mana. Terus ada monster, ada item, udah pernah kamu kunjungin apa belum. Jadi di situ nama mapnya ada hutan gelap, terus dikasih deskripsi juga apa hutannya apa, terus dikasih tahu juga ada monster apa enggak ya. Terus kita pakai juga searching function, yaitu ada linear search buat ngecek inventory kita, cek satu persatu dari awal sampai akhir sampai ketemu. Untuk jadi dia ngasih tahu item ditemuin atau item gak ditemuin tuh dikasih tahu. Terus searching function kita pakai juga binary search ya buat nyari monster. Jadi dikasih tahu di situ ada monster atau enggak, targetnya di kanan atau di kiri juga dikasih tahu, dan di tengah tuh dikasih tahu letak monsternya.
Terus selanjutnya ada pointer manipulation untuk cari item termahalnya. Terus lanjutnya itu kalau kamu mencet status player itu bakal muncul lagi deskripsi kamu, jadi nama kamu siapa, level, HP, attack, defense-nya kamu sisa berapa, terus XP kamu sisa berapa, gold kamu sisa berapa, terus posisi kamu di mana itu dikasih tahu lagi kalau kamu mencet status player. Buat selanjutnya ada void tambahkan map, itu buat mapnya, jadi di situ ada mapnya sendiri. Jadi P itu untuk kamu player, M itu monster, I itu item, dan itu jika kamu tempatnya belum dikunjungi, jadi di situ ada tanda tanya. Jika kalau udah dikunjungi itu biasanya koma, jadi kalau kamu belum kunjungi itu tanda tanya, dan yang udah kamu kunjungi itu koma tandanya. Terus dikasih tahu juga di situ ada monster apa enggak, atau ada item atau enggak, dan dikasih tahu juga nama itemnya apa atau nama monsternya juga apa. Terus selanjutnya ada codingan buat pertarungannya. Jadi setiap kamu ngelawan monsternya itu ketahuan kamu serang dia itu kenanya berapa, dan juga dia serang kamu itu kena berapa. Jadi dan di situ juga sebelum kamu mau nyerang atau mau kabur itu dikasih tahu HP monsternya itu berapa, jadi kamu bisa nggak lawan dia gitu. Jadi kamu bisa ngebandingin sama punya kamu. Jadi dikasih tahu kamu nyerang monsternya dengan damage berapa, terus monsternya nyerang kamu dengan damage berapa, dan kalau kamu berhasil ngalahin monsternya kamu dapat XP berapa, kamu dapat gold berapa, itu kamu dikasih tahu. Terus dikasih tahu misalnya kalau kamu gagal, kamu dikasih tahu kamu telah mati atau enggak gitu. Terus di situ kamu juga dapat level up, jadi kamu bisa nambah level, dan juga kamu mendapatkan full HP saat level up. Terus selanjutnya ada pilihan untuk berpindah. Jadi berpindahnya sebenarnya di sini ada utara, selatan, barat, timur. Tapi di situ aku tambahin deskripsi lagi atas, bawah, kiri, kanan supaya lebih mudah dimengerti. Terus juga ada program untuk nampilin inventory, jadi item apa yang kamu miliki gitu. Dan ada juga pilihan untuk pencarian item, jadi kamu bisa cari item, masukin nama itemnya, kalau ketemu dia bakal munculin detail item, nama item, tipe item, nilai itemnya, terus harga sama status itemnya. Kamu itu punya apa enggaknya itu statusnya. Terus ini udah termasuk paling akhir, yaitu ada deskripsi saat kita mau memainkan game tersebut. Codingannya begini. Jadi saat kamu buka programnya, yang kamu dapat pertama tampilannya itu ini pilihannya untuk melanjutkan ke step selanjutnya, kayak kamu misalnya mau berpindah atau ke yang lainnya gitu. Ini dulu pilihannya, jadi kamu bisa melanjutkan gamenya. Dan di awal juga dikasih tahu bahwa game ini mendemonstrasikan array dan array 2 dimensi untuk map dan data. Yang kedua ada pointer dan pointer arithmetic. Yang ketiga ada stroke untuk game entities. Dan yang keempat itu ada searching untuk tadi linear dan binary search. Terus kelima ada sorting dan array manipulation. Baik, untuk selanjutnya mari kita coba aja game ya yang telah kita buat ini. Jadi di program kali ini yang layanan pertama muncul adalah game ini mendemonstrasikan, jadi yang aku pakai itu ada array dan array 2 dimensi untuk map dan data. Terus ada pointer dan pointer arithmetic. Yang ketiga pakai struct untuk game entities. Terus pakai searching. Di sini aku pakai linear dan binary search. Terus aku juga pakai sorting dan array manipulation. So tekan enter untuk mulai. Di sini judul game itu Debugging Monster Adventure with Migi. Di sini kalian bisa masukin nama kalian. Misal aku masukin nih di sininya.
Terus ini welcome-nya, hai Asep, selamat datang di sini. Terus di sini ada tampilkan status, tampilkan peta, berpindah, jelajahi lokasi saat ini, tampilkan inventory, cari item, info item termahal. Pertama itu kita lihat dulu status kita ya guys. Ini status kita, nama kita, level kita, HP kita, attack kita, defense kita, XP kita, gold kita, posisi kita. Kita lihat dulu di peta kita di mana. Kita di sini guys. Jadi P itu mapnya begini. Jadi P itu player, M itu monster, I itu item. Tanda-tanda itu yang belum pernah kita kunjungi nih, kan tanda-tandanya semua. Terus kita mau coba pindah. Di sini ada penjelasannya, kalian mau pindah kemana, misalnya utara ke atas tuh 1, ke bawah tuh 2, ke kiri 3, ke kanan 4. Di sini aku mau ke kanan berarti 4. Ini berarti kosong, nggak ada. Habis itu kita pindah lagi ke kanan lagi. Dataran sepi. Coba kita tampilkan peta kita ada di mana. Kita ada di sini. Coba kita ke bawah ya guys. Ke bawah. Itu 2. Nah, di sini ada monster. Mau lawan goblin. Goblin HP-nya 30, HP kita cepet. Di sini kalau kalian kabur nanti di map keluarnya M doang dia. Jadi kalau kita lawan kita dapat gold. Coba ya kita serang. Di sini kamu bakal dikasih penjelasan kamu nyerang goblin kamu dengan damage berapa, terus goblin nyerang kamu damage-nya berapa gitu. Terus dikasih lagi tahu lagi HP kamu berapa, HP goblinnya berapa. Coba kita serang lagi. Di sini kita udah menang. Kamu nyerang goblin dengan damage 18, goblin telah kamu kalahkan. Terus kamu mendapat 10 XP dan 10 gold. Ini yang kita dapetin. Terus kita lihat lagi peta kita di mana. Oke, kita ke 3 deh. Kita ke bawah. Oh my god, kita langsung ketemu dragon. Kita di sini nggak bisa ngelawan dragon karena HP dragonnya 150 guys. Kita coba serang ya. HP kita sisa 69, kita nggak akan bisa lawan. Jadi kita pilihan kedua kabur aja. Kita coba berpindah ke kiri. Kosong. Kita coba sekarang tampilin M4. Sudah pernah kamu kunjungi, dia nggak iniin, kecuali kita ke kanan. Coba kita 6 cari item. Coba tampilin inventory kita juga. Inventory kita kosong. Oke, segini aja guys gamenya. Cukup udah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.